Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang sebuah fitur yang menurut kami juga sangat penting di Accurate Online ya. Nama fitur itu adalah tentang fitur hak akses pengguna ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton videonya SAC, jangan lupa di subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video informatif selanjutnya. Nah, seberapa penting sih fitur hak akses itu di Accurate Online? Mari kita bahas detailnya di video ini. Mengapa fitur hak akses user itu penting di Accurate Online? Pertama, karena untuk kita mencegah user-user dari fraud ya pastinya. Karena nanti di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada beberapa leveling, mulai dari operasional, manager, sampai ke C-level ya. Mencegah dari tindakan-tindakan fraud sisi user dan juga pastinya keamanan database nantinya gitu ya, sehingga masing-masing user nanti hanya melakukan aktivitas sesuai dengan modul atau fitur yang memang kita izinkan untuk mereka akses ya. Itu yang dasarnya mengapa fitur hak akses ini sangat penting di Accurate Online. Lalu manfaat utamanya sebenarnya apa ya? Selain dari tadi kita jelaskan untuk mencegah fraud ya, yang kedua ya tentu saja itu memastikan tanggung jawab masing-masing user ya. Jadi kalau modul ini belum dikerjakan atau belum diinput, kita sudah tahu siapa yang bertanggung jawab di modul tersebut ya. Dan juga udah pasti untuk akses control management. Jadi tim manajemen kepada operasionalnya itu tidak salah untuk setting usernya. Jadi si A itu bisanya modul ini, si B bisanya modul ini gitu. Sehingga SOP di perusahaan berjalan dengan sesuai yang dibuat. Biasanya di sebuah perusahaan seperti apa sih Pak untuk leveling usernya gitu kan? Nah biasanya ada beberapa leveling. Kalau yang dasar sekali biasanya kita buat dari 3 leveling gitu. Mulai dari C level ya, lalu ke manajemen, manager ya, lalu ke operator atau user langsung gitu. Nah dimana kalau C level ini CEO, CFO, mereka pasti hak aksesnya lebih ke arah reporting ya. Mereka tidak perlu input data segalanya, tapi yang perlu mereka lihat adalah dari sisi reporting, laporan raca, laba rugi, laporan penjualan. Nah laporan-laporan itu yang kita bisa share ke tim CFO ya, ke C-level tadi gitu. Itu kepentingan untuk dari C-level. Lalu untuk leveling manajemen itu kebutuhannya seperti apa ya? Kalau leveling manajemen pasti lebih ke arah controlling input data gitu. Jadi kalau ada data yang salah, data yang keliru, itu adalah tim manajemen ya, leveling manajemen yang mesti segera memperbaikinya gitu loh. Pak, ini saya ada salah gitu kan, tolong dibantu hapus atau bantu revisi gitu. Jadi mengontrol bahwa inputan user itu sudah sesuai dengan yang memang ada gitu ya. Lalu untuk di level operator sendiri ya, fungsionalnya adalah buat tugasnya input data, input transaksi. Jadi semua transaksi yang terjadi diinputlah ke Accurate Online gitu. Jadi mereka tuh tidak perlu lihat reporting ya, tidak perlu akses untuk edit, hapus, tidak. Tapi tugas mereka adalah menginput semua transaksi ke dalam Accurate Online gitu. Jadi kita kelompokkan ke 3 kelompok tersebut. Lalu di mana sih saya bisa menemukan fitur hak akses itu di Accurate Online ya? Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke menu pengaturan, di situ ada akses grup gitu ya. Jadi di sana kita bebas membuat grup ya, atau membuat leveling sendiri. Kalau tadi saya kan bedain ketiga gitu. Nanti Bapak Ibu misalnya dibedain ada grup accounting, grup finance, grup manager gitu kan. Itu bisa dibuat sendiri ya, dengan melakukan pembatasan aksesnya masing-masing gitu loh ya. Jadi nanti jenisnya seperti tick mark, ini dia boleh atau tidak ya. Bolehnya itu boleh create, boleh hapus, boleh edit, atau dia hanya boleh lihat aja. Kayak tadi yang sisi level di bagian laporan ya, dia cukup lihat aja gitu loh ya, tapi tidak perlu edit, tidak perlu input ya. Itu yang perlu dipastikan ya. Lalu di level manajemen ya udah pasti fitur atau bagian editnya itu mesti dicentang, diizinkan ya. Dia tidak perlu membuat, tapi dia hanya perlu dicentang untuk user edit ya. Jadi semua transaksi yang sudah dibuat oleh user itu boleh diedit atau bahkan dihapus oleh leveling manajemen apabila ada kesalahan penginputan transaksi ya. Jadi di modulnya ada di pengaturan, di akses group, bisa dicek di sana. Lalu pembatasan hak akses itu bukan hanya kita
mengelompokkan ya. Jadi si A bisanya ini, si B bisanya ini gitu ya. Tapi untuk merapihkan juga apabila misalnya ya divisi gudang gitu loh, warehouse, dia kan tidak perlu masuk ke divisi sales. Jadi begitu dia buka Accurate-nya nggak terlalu banyak modul atau fitur yang bikin dia pusing gitu loh. Jadi dia hanya dibuka sesuai dengan fitur yang dia diizinkan gitu. Jadi begitu dia masuk Accurate, dia udah cuma ada fitur misalnya terima barang, kirim barang untuk orang warehouse gitu. Dia tidak perlu dibukakan fitur invoice dan yang lainnya karena makin bingung nanti tugasnya gitu ya. Jadi begitu kita setting akses tersebut, nanti modul di Accurate-nya pun tidak semuanya keluar. Jadi sesuai dengan apa yang kita berikan aksesnya. Jadi lebih mudah untuk user melakukan input data. Berbicara keamanan data, tadi selain dari hak akses yang memang sudah kita batasi, ada beberapa hal yang memang kita bisa lakukan lagi ya. Salah satunya adanya fitur approval nanti di sana ya. Jadi apabila bapak atau ibu gitu kan, jadi si admin tadi ya, si level operator tadi input data, begitu dia klik simpan itu tidak langsung tersimpan, tapi butuh diotorisasi lagi oleh level manajemen yang tadi gitu. Jadi level manajemen tadi fiturnya bisa mengapproval ya, jadi mengapprove transaksi, oh ini transaksinya udah bener approve, baru itu terposting di Accurate Online ya gitu ya. Jadi fitur itu pun menjaga sekali apabila user ada kesalahan input. Jadi sebelum kayak tadi, Pak ini saya salah gitu kan, tolong dihapus gitu kan. Nah tapi kalau SOP-nya ya udah input dulu, masuknya ke pengajuan dulu gitu, nanti baru di approve oleh level manajemen. Itu bisa juga seperti itu gitu loh ya. Nah lalu kemudian selain dari approval tadi, ada juga fitur log aktivitas. Nah, di fitur tersebut Bapak Ibu bisa melihat aktivitas semua user yang ada di situ. Dan fitur log aktivitas ini hanya bisa diakses oleh level administrator ya, si level tadi gitu loh. Jadi di fiturnya bisa lihat misalnya si email A nih habis ngapain aja hari ini gitu kan, ada buat, hapus, edit, itu semua akan terlihat gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ini transaksi ini salah nih, ini siapa yang input, nah itu si level bisa ngeliat itu karena ada fitur log aktivitas di Accurate Online gitu. Nah itu untuk mencegah juga apabila nanti ada kok nih si A nih inputnya suka salah-salah terus ya, kenapa sih, apa ada masalah di daya tangkapnya atau apa, itu bisa juga jadi manajemen untuk melakukan evaluasi pada timnya nanti ke depan. Beberapa contoh kasus yang pernah kita alami juga ya dalam penerapan Accurate Online di perusahaan di retail ya khususnya gitu kan. Fitur approval ini sangat penting ya karena menyangkut, kalau di retail pasti menyangkut stok ya. Jadi misalnya orang gudang mau keluar barang itu mesti approval dulu ya kan. Jadi kalau nggak di approve, DO-nya nggak akan bisa tercreate di Accurate Online gitu. Begitu pula pada saat terima barang tim gudang ini udah input di Accurate tapi statusnya itu masih pengajuan. Jadi butuh approval dulu dari level manajemen. Oh ini benar barangnya masuk sekian, baru di approve, barulah transaksi itu masuk ke Accurate Online ya. Jadi case-case tersebut sangat real kita pernah lakukan juga di klien gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada fitur approval tadi gitu kan, mungkin orang gudang ya udah input aja, terima, input aja, kirim ya, stoknya keluar akhirnya nggak kekontrol gitu. Nah itu balik lagi bisa menyebabkan fraud atau kecurangan itu bisa terjadi. Lalu studi case kita lainnya ada di perusahaan manufacturing ya, dimana untuk pembatasan itu ya sudah dibatasi. Misalnya orang produksi ya dia nggak akan bisa ngambil barang di luar gudang produksi misalnya gitu kan. Jadi gudang itu juga bisa kita batasi gitu loh. Jadi orang produksi nih mesti ngambil barangnya itu dari gudang produksi. Kalau barang yang nggak ada di gudang produksi, minta transfer dulu dari gudang utama misalnya dikirim ke gudang produksi. Nah itu salah satu pembatasan yang penting juga gitu. Jadi udah real nih, oh bener ambil dari gudang utama dikirim ke gudang produksi. Nah orang gudang produksi itu ambilnya dari sana aja. Kalau dari sana nggak ada stok, maka dia tidak diizinkan untuk melakukan input data karena nanti akan muncul warning stok tidak mencukupi di gudang produksi. Itu juga sangat penting menurut kami. Kesimpulannya, Accurate itu sudah menyediakan beberapa fitur yang fungsionalnya adalah untuk mengamankan transaksi kita ya, di luar dari hacker segala macam ya, tapi mengamankan dari sisi internal gitu kan. Sudah dibuatkan tadi ya hak akses, kita buatkan juga fitur approval. Itu bisa sangat dimanfaatkan oleh para pengguna Accurate Online apabila ingin mengamankan datanya dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang kayak tadi ya misalnya kesalahan input data, amit-amit sampai ke fraud gitu. Apabila
hak user dan approval itu kita terapkan di database kita, itu harusnya bisa mengurangi kurang lebih 90% terjadinya kesalahan atau fraud yang dilakukan oleh tim kita ya. Apalagi ada audit trail juga yang tadi log aktivitas ya kan. Jadi kita bisa cek juga siapa sih nih yang input, siapa sih yang ngedit gitu. Itu sangat jelas terlihat di Accurate Online-nya. Oke, itu adalah video kita kali ini untuk pembahasan mengapa fitur hak akses user itu sangat penting diaktifkan di Accurate Online. Memang sudah aktif ya, maksudnya dilakukan lah. Jadi nggak, oh ya kita tambah user aja dia bisa nginput semuanya, jangan seperti itu ya. Tapi masing-masing user kita sudah punya role-nya ngapain, fitur-fitur apa yang terbuka gitu loh. Jadi takutnya dia kan ngotak-ngatik laporan lah segala macam, dia lihat-lihat bank kita segala macam, kan itu tidak ada kebutuhan atau keperluan dari mereka gitu ya. Nah, apabila teman-teman ada request video kita, Pak tolong bahas fitur ini dong, kelebihan kekurangannya apa kalau kita tidak pakai fitur ini gitu kan, silahkan komen di kolom komentar kita di bawah ini. Oke, sampai bertemu di video kita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Seto Update Consultant. Bye bye.